Selamat pagi, Bro Ensis. Kali ini kita bicara mengenai manajemen perjalanan ya. Sekalipun beliau di sebelah saya ini biasanya manajemen perjalanannya pendakian ya. Iya. Ya mungkin kalau masalah petualangan sih intinya pendakian sama aja. Pendakian dan penurunan. Iya. Pendakian Ini turun kan repot. Teman saya sebelumnya saya perkenalkan nih, Saudara Bulgarno Indonesia dari pendaki Indonesia lah ya. Iya. Pendaki Pataga. Indonesia, Pataga ya. Indonesia ya. Dan kebetulan juga beliau sebagai ketua Mountaineering Jakarta. FMI DKI ya. FMI, Federasi Mountaineering Indonesia DKI. Apa? Ulang apa? Federasi Mountaineering Indonesia. Mountaineering Indonesia DKI. Ya. Kita ambil ya pengalaman beliau mengenai petualangan. Mungkin cuma materinya aja nanti kita setidak-tidaknya kita bisa zero toleran ya di dalam perjalanan ini sehingga bisa aman di jalan ya. Gimana Lun? Apa kabar Lun? Alhamdulillah Kang, baik, sehat. Oh, sehat. Walafiat. Terakhir pendakian kemana Lun? Waduh. Udah lama ya? Sebelum saya COVID jangan ngomong terakhir dong, yang terbaru gitu. Kalau terbaru, iya, besok mati kayaknya. Iya benar. Teman saya ada nanya begitu mati langsung. Alhamdulillah. Gimana? Yang terbaru pendakian kemana nih? Ke Gede kemarin. Oh Gede, Gunung Gede sampai puncak. Yang terbaru ya? Sampai Enggak sampai. Jadi nanti masuk dalam bahasan kita juga bahwa orang itu ada goal besar. Ada goal besar itu misalnya kita mau sampai puncak. Tapi goal-goal kecil itu tergantung ke individunya. Berarti tim dong. Kalau ya itu secara tim ya. Dan dalam tim itu goal besarnya adalah sampai puncak. Sampai puncak. Tapi goal-goal kecil tergantung individunya. Apakah mereka bisa jadi ini buat saya rekreasi, tapi buat kalian petualangan baru. Oh iya, benar. Gue cukup lah mereka asal seneng aja. Karena biasa, kalau kita udah biasa gitu ya. Jadi ya lain lagi misinya beda gitu. Tapi tetap ada dalam satu tim yang punya goal ke puncak gitu. Pendakian keluar dulu Eiger Jung Pro ya Lun? Iya. Tahun? Itu lama banget tahun 1988. Sebelum demo Lun waktu itu masa nggak ingat. Itu dalam rangka menjelang demo kan? Menjelang demo tuh ya, inget. Oke Lun. Kira-kira jangan buka kegarangan masalah juga. Kita orang-orang baik-baik ya, dan kita bukan pahlawan. Insya Allah. Lun, itu kalau kita mengadain petualangan, kita ngomong petualangan aja ya, judulnya petualangan. Kira-kira apa aja sih yang harus disiapkan? Kalau banyak sih Kang. Jadi sebenarnya kan itu artinya kita melakukan suatu perjalanan ya. Jadi ada satu, mungkin di setiap kegiatan ada yang namanya manajemen. Manajemen perjalanan lah gitu ya. Manajemen perjalanan. Manajemen itu kan pada dasarnya itu untuk mempermudah gitu. Untuk mempermudah mencapai target kita. Sampai tujuan. Target kita. Apa yang mesti diatur di situ? Misalnya kalau di pendakian kan dari titik start sampai dengan finish. Ya. Di dalam perjalanannya sampai dari start pendakian sampai selesainya pendakian gitu. Itu banyak yang mesti dipersiapkan. Tujuannya bukan merepotkan, tapi justru untuk mempermudah gitu. Misalnya bagaimana pengaturan orangnya, siapa yang harus jalan di depan, apa saja yang mesti dibawa, perlengkapannya, bagaimana persiapan konsumsinya, berapa lama kita di sana, itu banyak benar. Harus gitu. Lengkap banget tuh ya? Harus lengkap, kalau kita mau enak ya, kalau mau enjoy gitu ya. Karena kan pengalamannya beda-beda. Yang tadi saya bilang, kalau teman-teman saya mau ke gunung, saya cukup sekuat saya aja. Saya cuma ingin menikmati aja atau gimana. Bikin hanya itu, coba tahapnya udah menikmati ya? Iya. Bukan mainin tantangan seperti waktu muda dulu ya? Iya, karena kan yang paling penting dari manajemen itu kan bagaimana kita meminimalisir faktor resiko. Ya. Bila perlu zero toleran ya? Iya, bila perlu zero toleran. Karena resiko kan dibagi dua tuh Kang, dasarnya di internal dan eksternal gitu loh. Atau yang orang bilang tuh resiko subjektif atau resiko objektif. Kalau subjektif ke diri kita. Kalau subjektif ke kita. Oke. Tapi kalau objektif itu hampir tidak bisa ditahan karena bicaranya udah faktor eksternal kan, misalnya lingkungan atau alam.
badai kayak pohon tumbang kayak atau misalnya banjir itu hujan gitu ya, nggak bisa dilawan itu ya. Iya, hujan es kecil-kecil gitu kan, itu nggak bisa dilawan karena alam udah punya haknya sendiri, dia mau begitu nggak bisa dilarang. Dan dia akan mencari jalan keluarnya sendiri kalaupun kita tahan. Jadi paling nggak kita hanya bagaimana menghadapi situasi seperti itu untuk meminimalisir resiko. Gitu. Oke. Kalau misalnya perjalanan teman-teman motor ya, karena ini kita lagi ada di podcast yang 46 BC ya. Nanti masalah alam nanti kita khusus lah ya. Kita nanti di Ciwidey deh. Yang 46 BC ini, tentu kan sama juga ya masalahnya, prosesnya gitu. Ada persiapan, diperhitungkan gitu ya. Oh iya. Gimana lu? Tentu gini, kalau di dalam satu kegiatan pendakian yang bersifatnya tim, itu kan pasti ada orang yang sudah berpengalaman atau ada orang yang baru pertama kali naik motor juga gitu. Betul. Jadi artinya ada siapa yang harus jadi pionir. Nah, pionir biasanya orang yang udah menguasai tempat itu, udah pernah berkali-kali. Pernah ke situ atau tahu banget lah gitu ya. Atau kalau misalnya sama-sama belum pernah ke tempat itu, kalau di pendakian itu siapa yang paling menguasai navigasi darat. Kan biar nggak nyasar. Ya, ada potong kompas segala macam gitu ya. Enggak, kalau potong kompas lain lagi. Kalau kita seperti itu kan udah masuk petualangan sebetulnya. Oh, kalau itu ya. Tapi kalau kita mau trekking biasa, itu kalau bisa sih jangan potong-potong itu, kecuali mendesak ya dalam kita search and rescue, harus potong kompas ini, karena mereka udah skill gitu loh. Iya. Tapi kalau masih bawa-bawa pemula dan lain sebagainya, kita ya jalur normal aja. Tapi kalau motor sekarang lebih gampang karena Google Map tuh. Kita suka nyasar juga tuh kan. Iya, biasanya disasarin ke warung gitu ya. Iya, benar. Yang punya warung. Oh, benar. Nah, terus di tengah-tengah itu anggota-anggotanya, baru paling belakang ada yang namanya sweeper. Di motor juga ada kayaknya. Ada sweeper. Kalau dulu tuh tim sapu lah ya. Tim sapu, betul. Sapu, sweeper ya. Sweeper itu kan biasa orang yang paling stamina-nya paling oke, paling kuat. Mereka dari tim sweepernya. Ya mau ada P3K-nya segala macam biasanya. Betul, memastikan bahwa tidak ada tim yang tertinggal. Gitu. Itu harusnya udah satu bagian yang tidak terpisahkan. Gitu. Sedangkan leadernya sendiri ada yang bisa naik turun memastikan. Yang leader tuh yang naik turun ya. Kalau di motor tuh memastikan bahwa temennya oke semua, nggak ada masalah. Kalau di motor tuh road captain tuh Lun. Road captain ya. Road captain namanya. Nggak naik makanya dia dulu kapten terus. Kapten terus, kalau naik dia langsung dipecat. Iya. Terus gimana Lun? Tadi di perjalanannya. Nah, sekarang persiapannya. Tadi kan persiapan survei, syukur-syukur kita tahu lokasi itu bukan daerah baru ya. Betul. Kecuali kalau perintisan gitu ya. Kalau kita kan biasanya gini, kita tuh tadi kan tujuannya meminimalisir resiko ya. Jadi kita harus tahu nih, kita start dari mana, kantor polisi terdekat di mana, rumah sakit terdekat di mana. Jadi untuk cari pertolongannya kemana, terus juga persiapan administrasi kayak surat izinnya udah oke atau belum, itu memang. Oh, itu bener, di motor perlu banget itu. Ya, itu jadi memang hampir sama lah kalau setiap perjalanan keluar itu pasti ada hal yang seperti itu gitu. Maksudnya udah biasa banget gitu kan. Iya. Jadi ini dibuat jadi satu rangkaian yang untuk memudahkan bagaimana mencapai keberhasilan perjalanannya. Tujuan bisa sampai tujuan dengan selamat ya. Betul. Syukur-syukur bisa balik lagi dengan selamat gitu lah. Alhamdulillah gitu ya. Tadi kita ngomong masalah resiko. Resiko tuh ada dua, yang satu resiko subjektif. Bisa ketahanan tubuh kita atau perlengkapan kita sendiri yang kita bawa, yang satu objektif. Nah, sekarang kita ngomong dulu dari resiko subjektif nih Lun. Kayaknya sih persiapan ini harus dibawa, ini harusnya, itu kan sama aja kan sebenarnya. Gimana tuh Lun? Kalau persiapan itu kan tadi Kang Agus bilang tuh hampir sama, cuman beda alatnya apa, tergantung kegiatannya apa kan gitu. Jadi kayak tadi misalnya persiapan juga ada internal, ada eksternal itu ya menyiapkan fisik dan mental gitu ya. Jadi harus dalam kondisi yang bugar, sehat. Nah, biasanya itu syukur-syukur kita bisa latihan dulu sebelumnya ya. Ya, kalau misalnya profesional dia pasti nggak perlu disuruh, dia pasti latihan. Pasti otomatis itu ya. Untuk jadi nggak harus kegiatan dia baru persiapan, dia ada kegiatan, nggak ada kegiatan dia persiapan, gitu loh. Nah, terus untuk yang teman-teman yang lainnya kan begitu ada kegiatan dia baru mulai persiapan. Iya. Itu kadang-kadang yang itu jadi tidak konsisten seterusnya gitu loh. Jadi tergantung ya. Jadi internalnya tadi
persiapan fisiknya, persiapan mentalnya. Mental itu kadang-kadang orang suka salah. Kadang-kadang dilatih seperti militer. Oh, nggak gitu. Kalau dulu memang begitu, Lun. Nah, tapi kalau menurut saya sih nggak gitu ya. Mental itu kan kalau di pendakian gunung, kita mentalnya dari biar naik, biar kita pede, mentalnya kuat, harus mempelajari ilmu soal pendakian. Apa sih yang mendukung? Misalnya soal navigasi darat, skill pribadi itu ya. Skillnya dong. Kalau kita punya kemampuan, bukan fisiknya aja ya. Bukan, fisik mah lain lagi. Lain lagi kan. Jadi memang harus dibenerin. Jadi jangan pelongo begitu. Kalau kita kemalaman atau kita nyasar, apa yang mesti dilakukan? Badan gede kuat tapi dia skillnya nggak ada kan. Jadi habis. Jadi bertahanlah sekuat hati dan sekuat tenaga bisa habis. Iya, benar. Persiapannya ke sana. Jadi fisiknya iya, mentalnya apa nih? Biar mental kuat apa? Bukan disuruh push up lari. Kalau di push up lari, dari fisik yang kuat. Fisiknya yang kuat, tapi otaknya kosong. Nah, mentalnya bagaimana mengangkatnya dipenuhi dengan ilmu-ilmu yang mendukung. Yang skill belajar itu ya. Mungkin kalau di itu tuh belajar bagaimana memperbaiki mesin kalau motor ya. Paling enggak ya. Paling enggak. Iya. Paham lah. Oh, kalau gini apa? Kalau secara teamwork itu safety riding gitu-gitu ya. Yang gitu-gitunya harus dipenuhin ya. Betul. Betul. Intinya sebenarnya sama, cuma materinya yang beda kan. Ya, karena intinya kan kita berkegiatan untuk keselamatan kan. Keselamatan juga untuk kepuasan juga kan. Keselamatan terus kepuasan di situ. Ngadapin tantangan menaklukkan tantangan itu memberikan kepuasan. Jadi kalau naik gunung itu bukan ada kebanggaan ya. Iya, bukan menaklukkan alamnya ya. Diri sendiri sebenarnya. Menaklukkan tantangan itu dengan cara bagaimana gitu. Jadi justru yang kita taklukkan itu adalah diri kita sendiri. Untuk kita mau berbagi, kita mau mempelajari, untuk kita mau melaksanakan ini. Artinya hal-hal seperti itu memang harus jadi komitmen kuat buat kita sendiri gitu. Jadi itu butuh skill itu yang terkait dengan petualangannya itu ya. Betul, tapi paling nggak ada ilmu-ilmu dasarnya yang dia kuasain gitu loh. Atau kalau di motor apa dasarnya lu sebagai biker nih apa nih yang mesti dikuasain? Yang penting bawa motornya gitu ya. Iya. Kalau rusak bisa benerin gitu ya. Yang gitu lah. Karena kan ada persiapan pribadi, ada persiapan tim. Perlengkapan juga gitu, ada perlengkapan pribadi. Sekarang masalah tim nih kan, karena yang anak motor biasanya kan sama gitu lah. Kalau misalnya ini teamworknya itu ya. Dari pencinta alam kan terkenal tuh percaya pada diri sendiri, percaya pada teman, percaya pada tiga gitu ya. Kalau nggak salah ya. Bener. Gue masih inget banget tuh, soalnya gue digamparin dulu suruh baca itu tuh. Nah, sama kayaknya di motor juga begitu ya. Gitu ya, sama ya. Sama ya. Jadi mah untuk kebentuk teamwork tuh itu ya. Iya. Nggak ada yang harus gimana. Wah mentang-mentang ini dia motornya bagus atau dia pingin disebut keberanian langsung. Itu pencinta alam kayaknya nggak boleh juga begitu ya. Sama juga ya. Jadi kayak pemilihan leader itu kan dia harus bisa mengayomi ya. Bijak kali ya. Dia punya skill, dia harus bijak. Dia harus bijak. Nggak bisa karena lo jago, lo hebat, terus lo mau semuanya nggak bisa begitu. Nggak akan tercipta, teamwork tuh nggak akan tercipta di situ. Artinya sehebat apapun dia atau sebodoh apapun dia, ya lo serahkan sebagian hak lo buat tim. Iya, yang bisa dimusyawarahkan bersama, diputuskan bersama. Walaupun si leader ini yang punya kewenangan untuk memutuskan. Untuk memutuskan gitu ya. Iya. Jadi kalau kita berangkat 10 misalnya pulangnya 10 juga gitu kan, jangan sampai ada kurang apa-apa gitu. Oke, Lun, itu resiko yang ada kaitannya dengan subjektif ya. Yang sekarang masalah objektif gimana nih? Kalau objektif kan kita kan tadi berkaitan dengan faktor alam lah. Alam gitu loh. Jadi misalnya gini, kalau banjir itu apa sih? Kita harus ngapain sih? Apa sih? Terus kalau misalnya ada badai, ada pohon tumbang dan sebagainya yang kita tidak bisa kita bisa diprediksi itu akan terjadi gitu. Paling nggak kita dibekali ilmu-ilmu yang kalau kejadiannya menghadapi banjir tuh apa yang harus dilakukan? Apa sih untuk meminimalisir? Paling nggak kita tidak jadi korban. Gitu. Tidak jadi korban. Kalau ada pohon tumbang apa yang harus dilakukan? Gempa bumi apa? Itu semua teori. Teori. Pada pelaksanakannya, contohnya kalau gempa bumi kita harus tarik ke lapangan terbuka. Nah, tiba-tiba tanahnya kebelah kan bagus juga. Benar. Ya. Ada risikonya juga ya. Iya. Jadi artinya
Ya memang nggak bisa nggak bisa diprediksi, itu ya susah yang faktor eksternal. Iya. Memang kita mempersiapkan kalau ini akan begini, ini akan begitu, kita persiapkan. Tapi kalau udah kejadian ya, belum kan faktor psikologis begitu kejadian, belum tentu kita langsung seperti kondisi yang normal kayak gini. Belum tentu, bisa jadi kelabakan, malah dia kalut duluan, bisa aja kayak gitu. Resiko itu tetap harus dikelola ya, artinya ya. Kita ngehindarin juga, kadang-kadang nggak bisa ngehindarin kan? Betul. Ya betul. Berarti gimana cara mengelola resiko itu sehingga di situ kita bisa selamat ya? Jadi paling nggak gini, kalau memang terjadi kejadian dan terjadi korban, paling nggak memang ya orang menilai ya itu memang alam. Sesuatu yang nggak bisa kita hindari banget, force majeure lah ya. Bukan ada korban, tapi karena konyol, karena ketidakpengertian. Ada orang misalnya naik gunung, dia meninggal karena kedinginan. Kan itu sebenarnya nggak usah terjadi tuh ya? Iya dong. Kan kalau dia tahu faktor yang paling besar kan kalau nggak hipotermia, hipoksia. Kalau hipotermia mesti ngapain? Hipoksia mesti ngapain gitu ya? Jangan butuh hipotermia, lu di sini ditinggal mati. Benar. Gitu karena orang dalam kondisi begitu dia tidak bisa menolong dirinya sendiri. Tetap harus ada bantuan ya. Kalau dia tidak punya pengetahuan soal itu gitu. Nah itu teamwork juga penting di situ ya. Iya, jadi memang harus dipelajari kan, risiko-risiko yang paling sering, skill itu ya, itu harus dipelajari dan itu jadi catatan penting gitu. Jadi kita itu nggak bicara lagi masalah ugal-ugalan, pingin sok-sokan dari temen dianggap bisa skillnya lebih bagus gitu. Biasanya itu ada risikonya ya. Di motor pun begitu, pingin ketinggalan di nanti jeder, tabrakan atau dia ke jurang, sama aja sebenarnya ya. Risiko-risiko itu lebih banyak ditentukan oleh diri sendiri ya. Subjektif itu ya. Baik subjektif maupun objektif. Terutama yang subjektif itu konyol banget. Konyol banget kalau subjektif jadi. Lo udah tahu kalau lo kondisi begini lo nggak bawa alat ini lo akan begini. Lo lakukan, ya konyol artinya kan gitu. Sama juga orang meninggal karena sebenarnya ini bisa ditangani dengan cara begini. Kalau misalnya dia hipotermia itu kan kehilangan panas tubuh kan. Apa yang harus dilakukan? Bawa turun, ganti pakaian yang basah dengan yang kering, kasih air manis biar nah itu biar stamina ada lagi. Hipoksia juga itu sama kan, hipoksia kan kekurangan oksigen ya. Iya, kekurangan saturasi atau apa namanya ya? Saturasi atau apa ya? Asupan oksigen yang berkurang ya. Jadi itu bisa orang bisa ngelihat yang macam-macam. Iya. Gitu. Halusinasi kayak gitu ya. Betul. Halusinasi. Benar. Jadi kembali ke kita lagi, artinya berani atau nekat gitu loh. Kalau berani kan hampir sama pergerakannya, tapi dia punya perhitungan. Tapi kalau nekat ya tunggu jalan aja dulu, apa terjadi itu lain. Kalau berani kan dia lakukan itu, tapi dia tahu resikonya. Resikonya gitu. Gua harus begini kayak gitu. Dan dia tetap jalanin gitu, itu berani ya. Itu berani. Tapi kalau konyol tuh nggak tahu resikonya bagaimana, jalan terus dia nyusruk. Jadi sia-sia gitu. Sia-sia, oke. Padahal tujuannya berkegiatan outdoors itu bagus untuk membentuk. Ya biar oksigen itu cepet naik ke otak ya. Benar, karena kegiatan di oksigen gitu ya. Tapi nggak tahu gue motor kemarin sih udah sering ngebawain gue. Kalau orang sering latihan di outdoor, oksigen ke otaknya tuh bagus jadi kreatif ya. Cuma masalahnya kalau motor kan ada asap nih. Ada 2S. Ya tapi untuk sementara udahlah kita inin aja. Yang penting kegiatan di outdoor ada manfaatnya dulu lah. Gitu ya? Iya. Untuk membangun kreativitas kita ya. Iya, karakter orang juga bisa terbentuk dari situ Kang. Benar. Tujuannya mulia, tapi kalau kita pelaksananya nggak siap ya jadinya bisa konyol juga. Jadi konyol ya. Jadi konyol juga. Yang jadi kalau gua bisa ambil kesimpulan yang penting persiapan pribadi itu harus oke. Kalau dia misalnya biar nggak ngerepotin tim ya. Ngerepotin tim. Itu di tingkat pribadi maksudnya. Kalau sebutnya skill individu ya. Ya skill individunya itu harus dikuasai juga ya. Itu biasanya dengan jam terbang yang banyak itu akan terbentuk berdasarkan pengalaman atau teori yang dia baca, terus dia implementasi di lapangan atau apa yang dia lihat berdasarkan pengalaman dia itu akan membentuk dia juga gitu. Skill impersonal juga bisanya jadi timbuk gitu juga ya. Misalnya si ini jagonya A, skillnya A jago banget nih. Kalau si ini skillnya B gitu. Dalam satu itu tuh bisa dipadukan tuh jadi skill impersonal. Kayak kalau seperti satu grup band itu kan
Jangan mentang-mentang lo jago main gitarnya paling kenceng kan? Iya benar. Tentu aja vokalnya lebih harus iramanya itu harus. Ya, Jadi bukan soal jago tapi harmonisasinya. Harmonisasinya ya, itu. Tim itu harus gitu kan, harus kurang lebih. Jangan jago semua berantakan juga. Benar. Kalau itu kita sadar dengan tujuan bersama ya. Oh iya. Itu yang jadi goal utamanya tadi. Goal utamanya. Sedangkan yang tadi sendiri masing-masing tadi itu ya target pribadi lu apa? Gue naik ini atau gue touring ini, gue mau ngapain? Ada yang baru pertama kali put jadi petualangan buat dia, hal yang baru, ya kan? Apa ada yang udah sering gue cuma rekreasi aja, gitu macam-macam tujuannya. Iya. Jadi tujuan-tujuan pribadi itu dikemas menjadi satu tujuan yang besar. Tujuan bersama. Ya. Terus gini Lun, ini sekarang tuh kecenderungan anak-anak milenial itu ya, seneng banget itu ya di outdoor ya, sampai untuk ngopi pun pasti dia cari kafe nggak di rumah gitu ya. Iya. Nah itu sebenarnya untuk masa depan organisasi macam hobi ini bakal ada perkembangan atau gimana Lun? Jadi kalau ngelihat ya tren kan, kalau pergeseran orang kalau berkegiatan di outdoor itu kan mungkin per 20 tahun kali ya. Ada hal yang baru itu menyangkut jenis kegiatannya yang berkembang, peralatan mendukungnya yang berkembang, yang lebih tentu arahnya ke arah yang lebih baik dan lebih variatif gitu kan. Itu akan berkembang terus. Itu akan berkembang terus dan orang akan cari itu. Sesuai dengan zaman paling ya. Ya, jadi aktivitas yang menjemukan gitu ya, dalam quote unquote menjemukan itu akan mencari solusi gimana biar dia lakukan sesuatu yang untuk balik ke rutinitas itu fresh lagi gitu. Itu tetap akan berkembang gitu. Ya memang itu masalah gini kayak sentrifuga, nggak muter gini ya ke atas. Model dulu yang namanya pencinta alam itu kan ada dua macam tuh. Yang satu petualangan atau pendakian ya. Kemudian itu berkembang sendiri kan akhirnya ya. Yang satu lagi lingkungan ya, jadi dua ini. Tapi sekarang kan udah jelas tuh dipisah tuh. Orang yang senang lingkungan, yang pendakian itu bisa ada mountaineering segala macam gitu ya, petualangan gitu. Jadi mungkin juga ke depan sih organisasi hobi itu akan segitu, akan makin berkembang lagi. Bahkan sekarang ini kan mountaineering khusus ya, sekarang khusus mountaineering gitu ya. Ya jadi kan induknya itu mountaineering, terpecah menjadi ya sekarang ada trail running, ada panjat, terus ada caving, ada rafting, macam-macam gitu loh kan, dan itu berkembang terus gitu loh. Jadi tergantung kreativitas si pelaku kegiatan ini gitu. Kalau dia menemukan suatu hal yang baru, dia kembangkan bisa jadi satu hal yang baru. Dan bukan hanya kepada pelaku itu saja, tapi orang yang punya insting untuk berbisnis, dia bisa dikelola untuk kegiatan outdoor. Nah itu dia, benar. Terus sasarannya adalah family gitu. Family teamwork ya. Betul. Macam-macam itu tuh jadinya itu pada dari satu cabang dulunya ya. Betul, jadi pecah banyak gitu. Jadi apa sih, nggak pernah akan ada habisnya lah kan. Nggak pernah. Selama masih ada gunung, masih ada hutan tuh akan jalan. Pasti terus. ya. Ada sungai, ada tebing itu masih berkembang terus gitu. Oke, bro and sis, kita break dulu ya. Oke. Salam integritas.